Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup di era modern. Di antaranya ditandai dengan era digital. Era digital telah membawa perubahan besar di dalam berbagai aspek kehidupan. Baik itu berkaitan dengan cara kita berkomunikasi, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kebudayaan, bahkan juga berkaitan dengan agama. Maka kita teringat tentang sebuah konsep bagaimana Islam, walaupun Islam dilahirkan 1400-an tahun yang lalu, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan satu keadaan yang kita sebut dengan masa klasik. Kita hari ini hidup di era modern yang tentu akan mengalami tantangan luar biasa di dalam kita menjalankan ajaran Islam, sehingga kita harus memegang prinsip bahwa ajaran Islam itu harus bisa sholihun likulli zamanin wa makanin, yang artinya bagaimana ajaran Islam itu harus bisa relevan sepanjang waktu dan sepanjang tempat dimanapun Islam itu diajarkan. Artinya apa? Bagaimana kita harus bisa menjadikan ajaran Islam ini beradaptasi dengan perkembangan apapun, apalagi perkembangan teknologi digital. Sahabat Yunisia yang berbahagia, kita ketahui karakter era digital itu penuh dengan keterbukaan informasi, penuh dengan kecanggihan teknologi, penuh dengan kecepatan, sehingga memunculkan banyak tantangan. Tantangan kita berislam di era digital hari ini itu dengan munculnya informasi keagamaan yang terkadang belum terverifikasi. Muncul informasi keagamaan yang membawa kepada nilai-nilai ekstremisme, membawa kepada nilai-nilai yang mengajarkan tentang persoalan-persoalan dekadensi moral, sehingga menjadikan ajaran Islam ini seperti sempit. Orang memaknai ajaran Islam dengan kekerasan, dengan permusuhan, dengan saling membenci antara satu dengan yang lain. Karena begitu cepatnya kita mendapatkan informasi melalui dunia digital, sehingga dengan kita mengikutinya, kita akan bisa sampai pada taraf kecanduan, bahkan sehingga menjadikan menurunnya kualitas ibadah yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Sampai-sampai dalam beberapa hal kita bisa melihat menurunnya kualitas para ulama, sehingga asal kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan melalui dalil-dalilnya, tapi kita kadang belum memverifikasi siapakah orang yang mengatakan ini, bagaimana kualifikasi keilmuannya. Maka kita juga harus betul-betul bisa memiliki strategi yang tepat agar kita tidak terbawa kepada arus
teknologi digital yang membawa kepada kemahdorotan, tetapi kita betul-betul melakukan strategi yang tepat sehingga kita bisa mengajarkan Islam dengan benar. Yang pertama yang perlu kita kuasai dan kita lakukan strategi untuk menghadapi tantangan digital itu adalah tabayun, di mana setiap kita mendapatkan informasi melalui media sosial, jangan serta-merta kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Kita sebagai seorang muslim yang dibekali oleh akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk melakukan tabayun, melakukan verifikasi, sehingga informasi yang nanti kita dapatkan betul-betul bisa membawa kepada kebaikan, tidak justru membawa kepada permusuhan. Yang kedua, bagaimana kita melakukan literasi digital Islami yang baik. Tantangan hari ini, apalagi kalau kita amati generasi muda kita, tentang literasi keislaman ini masih butuh untuk terus kita dorong, masih butuh untuk terus kita dampingi agar supaya bacaan-bacaan yang dimiliki itu betul-betul bisa membawa kepada nilai-nilai kebenaran. Karena ketika setiap muncul satu dalil, kalau tidak kita miliki literasi yang cukup, itu akan bisa menjerumuskan terhadap pemahaman tentang nilai-nilai ajaran di dalam Islam. Yang selanjutnya, strategi agar supaya kita bisa menghadapi tantangan digital adalah dengan memperkuat komunitas belajar nilai-nilai keislaman. Caranya adalah bagaimana dengan kita mencari sosok atau kelompok orang-orang yang memang bisa kita runut jalur keilmuannya, sehingga ketika kita bergabung itu tidak justru mengarahkan kita mengikuti gerakan-gerakan yang ekstrim atau gerakan-gerakan yang justru akan menciptakan perbedaan yang akhirnya menjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Sehingga kita betul-betul harus mencari sosok seorang pengajar yang terbaik yang nantinya bisa membimbing kita menuju kepada pemahaman keagamaan yang tepat. Karena ini penting, sehingga kita tidak akan mudah terjerumus. Yang berikutnya adalah bagaimana kita nantinya bisa betul-betul menjadi seorang pengguna media sosial yang baik. Di samping ada tantangan, kita kemudian memiliki strategi, perlu juga untuk kita memaknai era digital ini sebagai sebuah peluang. Maka bagaimana kita juga memanfaatkan media teknologi ini dengan cara-cara yang baik. Apa peluang yang bisa kita lakukan? Yaitu melalui dakwah digital. Kita harus bisa mengambil peran itu. Tidak cukup hari ini kita berdakwah melalui forum-forum terbatas. Bahwa dulu kita diajarkan berdakwah di masjid, di majelis taklim. Mungkin eranya sekarang kita juga perlu berdakwah melalui digital. Sebagaimana yang hari ini bersama kita rasakan melalui program-program yang ada di Indonesia ini, menjadikan salah satu bagian kita mempraktekkan peluang itu melalui dakwah digital. Serta melalui media teknologi ini kita menangkap peluang tentang networking dan kolaborasi umat. Bagaimana kita dengan teknologi ini justru akan semakin bisa menjalin kolaborasi. Tidak hanya dengan orang-orang yang ada di negara kita saja, bahkan bisa lintas
dengan kita mengikuti kajian-kajian yang ada yang tentu bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, dua peluang ini di antara yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa konsisten berislam di era digital ini untuk menerapkan konsep Islam yang sholihun likulli zamanin wa makanin. Islam yang senantiasa bisa relevan, senantiasa bisa menyesuaikan diri dengan waktu dan tempat dimanapun Islam itu diajarkan. Demikian sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisya, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.